Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat, anak-anak? Alhamdulillah berangkat semua. Sehat ya, anak-anak? Ya, dalam masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, jangan lupa minum vitamin, tetap semangat, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga ya, anak-anak. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu minta anak-anak menyiapkan buku tulis, buku siswa, peralatan tulis lainnya seperti pulpen, penghapus, penggaris jika nanti diperlukan, dan juga jangan lupa untuk menyiapkan LKS-nya ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai modus, median, dan min pada data tunggal. Nah, sudah siap belajar hari ini anak-anak? Pastinya sudah ya. Oke anak-anak, materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, modus dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Yang kedua, median dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Yang ketiga, min atau rata-rata dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Langsung saja kita mulai ke pembahasan ya anak-anak. Yang pertama yaitu modus. Apa sih modus itu? Nah, modus adalah data yang paling sering muncul, ditunjukkan oleh data yang memiliki frekuensi terbanyak. Frekuensi merupakan banyaknya data. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya saja, supaya anak-anak juga lebih jelas dalam pengertian modus itu apa. Nah, perhatikan contoh berikut. Pendataan berat badan siswa SD Negeri 1 Ceria adalah sebagai berikut. Ini dalam satuan kilogram ya anak-anak. Perhatikan itu ada 28 data berat badan siswa. Nah, dapatkah kalian menentukan modus data tersebut? Nah, untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan, alangkah baiknya kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, tabel tersebut berisi berat badan, turus atau jumlah nilainya, dan frekuensinya berapa. Nah, sekarang coba perhatikan untuk berat badan 33 kg, ada berapa siswa anak-anak? Ya, ada 6 siswa, tulis saja frekuensinya 6. Nah, untuk yang berat badan 34, ya ada 4 siswa. Nah, untuk berat badan 35, ada 8 siswa. Berat badan 36 kg, ada 5 siswa. Berat badan 37 kg, ada 2 siswa, dan berat badan 39 kg, ada 3 siswa. Nah, dari tabel tersebut sudah terlihat kan anak-anak frekuensi mana yang paling banyak? Ya, frekuensi pada berat badan 35. Jadi, modus dari data berat badan siswa tersebut adalah 35 kg, karena memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 8. Nah, baik anak-anak, pembahasan yang kedua yaitu median. Apa sih median itu? Nah, median sering juga disebut dengan nilai tengah. Median adalah angka yang berada di tengah serangkaian angka setelah data diurutkan. Jadi, untuk menentukan median itu, sebuah data harus diurutkan terlebih dahulu anak-anak, dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, perhatikan ya anak-anak, ini ada gambar. Ada Udin, Siti, Edo, Dayu, Beni, dan Meli. Nah, mereka memiliki umur yang berbeda. Ada yang umur 12 tahun, 11 tahun, dan 13 tahun. Nah, untuk gambar yang paling atas itu kan datanya belum urut. Nah, data tersebut termasuk genap karena bilangan 6 merupakan bilangan genap. Kemudian untuk menentukan median itu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Urutan mereka akan berganti posisi seperti sebagai berikut. Nah, gambar yang paling bawah itu ada gambar Dayu, Meli, Siti, Udin, Beni, dan Edo. Data tersebut sudah diurutkan mulai dari umur yang paling kecil, Dayu 11 tahun, sampai umur Edo 13 tahun. Nah, bagaimana untuk menentukan mediannya?
Nah, seperti berikut anak-anak, perhatikan. Karena banyak data berjumlah genap, sehingga data dibagi menjadi dua. Data yang dibagi dua adalah posisi tengah data tersebut. Letak median dapat diketahui seperti gambar di atas. Nah, banyak data adalah genap. Nah, median adalah rata-rata dari data ketiga dan keempat. Nah, kita lihat data yang paling tengah, datanya milik siapa? Ya, milik Siti dan Udin. Nah, 11 tahun dan 12 tahun itu adalah mediannya karena data genap. Jadi, cara menghitungnya yaitu 11 tambah 12 dibagi 2, sama dengan 23 dibagi 2, sama dengan 11,5. Jadi, median dari data di atas adalah 11,5. Sudah paham anak-anak? Nah, pembahasan yang ketiga yaitu rata-rata. Rata-rata atau biasa disebut dengan min adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata adalah hasil penjumlahan nilai-nilai anggota sebuah kelompok dibagi jumlah anggota kelompok tersebut. Langsung saja kita ke contoh anak-anak. Nah, contoh cara mencari min adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, seperti itu anak-anak, rumusnya bisa dilihat. Sekarang perhatikan contoh anak-anak tersebut. Di contoh itu ada sebuah tabel. Perhatikan data hasil penjualan seorang pedagang buah selama 1 minggu. Untuk 1 minggu itu ada berapa hari anak-anak? Ya, ada 7 hari. Ada 7 hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada 7. Nah, masing-masing hari itu ada hasil penjualannya dalam bentuk kilogram. Misal kita perhatikan, hari Senin ada 20 kg, Selasa 25 kg, Rabu 30 kg, Kamis 40 kg, Jumat 25 kg, Sabtu 45 kg, dan Minggu 60 kg. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan rata-ratanya? Perhatikan. Berapa kilogram buah terjual selama 1 minggu? Nah, untuk menghitung rata-rata itu hasil penjualan harus dijumlahkan terlebih dahulu semuanya. Jadi total buah yang terjual selama 1 minggu adalah 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 25 ditambah 45 dan ditambah 60. Totalnya ada 245. Nah, rata-rata penjualan buah dalam sehari adalah sebagai berikut. Total kilogram buah yang terjual dibagi banyak hari dalam 1 minggu. Tadi ada 7 hari. Jadi gimana menghitung rata-ratanya? Jumlah seluruh datanya tadi dibagi jumlah frekuensi. Jadi sama dengan 245 dibagi 7 sama dengan 35. Jadi rata-rata penjualan buah dalam sehari sebanyak 35 kg. Nah, baik anak-anak, dari penjelasan modus, median, dan min atau rata-rata tadi, anak-anak sudah jelas ya tentunya karena ibu juga sudah menjelaskan contoh-contohnya sehingga anak-anak juga bisa menerapkan dan menyimak dengan baik. Nah, sehingga anak-anak juga bisa paham apa sih modus itu, median apa, dan rata-rata itu apa. Nah, sekarang ibu minta anak-anak untuk mengerjakan LKS yang sudah ibu bagikan, nanti akan ibu bahas dalam video ini. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membahas LKS. Sudah terlihat anak-anak? Ya, yang pertama itu diketahui data sebagai berikut. Ada data acak. Ada 10, 12, 16, 11, 15, 16, 17, 10, 18, dan 13. Tentukan nilai yang tepat untuk mewakili modus, median, dan min. Nah, langkah pertama anak yang harus dilakukan yaitu mengurutkan data terlebih dahulu agar mudah dalam mencari mediannya. Nah, data diurutkan menjadi seperti berikut, sudah ibu tulis. 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16, 17, dan 18. Nah, untuk modusnya berapa anak-anak? Iya, 10 dan 16. Ada 2 modus di situ karena 10 memiliki 2 data dan nilai 16 ada 2 data. Nah, jadi modusnya 10 dan 16. Lalu untuk mediannya bagaimana? Nah, karena ini merupakan data genap, jadi mediannya tentunya ada 2 yang ada di tengah anak-anak. Jadi kita harus menjumlahkan dulu lalu dibagi 2. Nah, seperti ini. Mediannya adalah 13 dan 16. Jadi 13 ditambah
15 dibagi 2 sama dengan 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, untuk rata-ratanya bagaimana tadi untuk menghitung? Nah, jumlah seluruh data dibagi jumlah frekuensi. Jadi, datanya tadi kita jumlahkan semua terlebih dahulu, lalu kita bagi jumlah data frekuensinya. Jadi, sudah dijumlahkan, ada total 138. Jadi, 138 dibagi 10 sama dengan 13,8. Nah, itu untuk rata-ratanya. Jadi, yang mewakili dengan tepat apa, anak-anak? Iya, median dan rata-rata. Karena modusnya ada dua, tidak mungkin ada dua modus. Jadi, itu kurang tepat ya, anak-anak. Untuk yang selanjutnya, yaitu Ibu Meli membeli macam-macam sayuran di pasar. Nah, sayur yang dibeli antara lain 3 ikat bayam, 2 ikat kangkung, dan 5 ikat sawi. Manakah jenis sayuran yang tepat dapat mewakili di antara modus, median, dan rata-rata? Nah, jawabnya adalah modusnya adalah sayuran sawi, karena ibu membeli sawi paling banyak, yaitu 5 ikat. Nah, Ibu Meli tidak mempunyai median dan rata-rata, karena Ibu Meli membeli sayuran di pasar, jadi tidak bisa ditentukan mana mediannya dan berapa rata-ratanya. Sehingga yang mewakili dengan tepat adalah modus sayuran sawi tadi, anak-anak. Nah, untuk yang nomor selanjutnya, beberapa data disajikan dalam bentuk kotak-kotak berikut. Kotak pertama ada angka 2, kotak kedua angka 3, dan kotak ketiga angka 505. Nah, tentukan nilai modus, median, dan min. Nah, anak-anak, untuk modusnya berapa? Tidak ada? Ya, tidak ada modusnya karena 2 datanya hanya 1, 3 datanya hanya 1, dan 505 datanya juga hanya 1. Jadi modusnya tidak ada. Untuk mediannya sudah terlihat, anak-anak, data tersebut sudah urut, dan untuk nilai tengahnya adalah 3. Nah, bagaimana menghitung rata-ratanya? Kita jumlahkan 3 data tersebut. Totalnya ada 510. Lalu kita bagi jumlahnya. Ada 3 data, jadi 510 dibagi 3 sama dengan 170. Lalu pembahasan selanjutnya, yaitu tentukan nilai yang tepat mewakili antara modus, median, dan min pada data berikut. Perhatikan datanya ya, anak-anak. Ada berapa data? Ada 5 data, ya, 45, 50, 65, 50, dan 60. Untuk langkah yang pertama, yaitu data diurutkan menjadi 45, 50, 50, 60, dan 65. Berapa modusnya? Ya, modusnya 50, karena 50 ada 2 data. Itu paling banyak frekuensinya. Nah, untuk mediannya, karena ini adalah data ganjil, jadi sudah terlihat mediannya yang ada di tengah. Yang sudah ibu beri tanda merah, ya 50 mediannya. Untuk rata-ratanya bagaimana untuk menghitung? Nah, untuk menghitung rata-rata tadi adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah frekuensi. Nah, jumlah seluruh datanya tadi berapa? Ya, 270 dibagi jumlahnya 5, sama dengan 54. Nah, dari soal tersebut, mana yang mewakili dengan tepat? Iya, 3-tiganya, yaitu modus, median, dan min atau rata-rata. Nah, sekarang sudah jelas ya, anak-anak. Ditambah ibu juga sudah memberikan LKS, ibu juga sudah membahas LKS. Jadi, anak-anak sudah paham dan mengerti apa yang kita bahas hari ini. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan ibu dalam menjelaskan materi hari ini. Nah, sekarang ibu bertanya, hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar modus, median, dan min dari data tunggal. Nah, sekarang anak-anak sudah jelas semua? Sudah? Alhamdulillah. Nah, jika sudah jelas semua, ibu akan membagikan soal evaluasi mengenai modus, median, dan min. Nah, sekarang anak-anak boleh mengerjakan. Minggu depan ibu koreksi dan dikumpulkan, kita bahas bersama. Nah, sekian penjelasan dari ibu. Semoga dapat diterima dengan baik. Tetap semangat anak-anak, walaupun kita belajar melalui online, video interaktif seperti ini, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar.
Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, sekian anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.